Langkah pemutusan hubungan kerja karyawan yang melanda dunia startup mulai merebak. Bukan hanya menghantam Silicon Valley Amerika Serikat, aksi PHK karyawan juga menjalar kepada perusahaan startup di Indonesia. Di luar negeri ada aplikasi investasi Robinhood yang melakukan PHK pada 300 karyawannya. Lalu perusahaan video klip selebritas Cameo yang baru 1 tahun menyandang status unicorn juga memangkas 87 karyawannya. Bukan hanya itu, perusahaan brand agregator Thrasio juga melakukan hal yang sama pada 20% karyawan. Netflix pun juga memangkas 150 karyawan. Sementara di Indonesia, kabar PHK juga melanda 3 perusahaan, di antaranya Platform EdTech Zenius yang melakukan PHK kepada 200 karyawannya. Kondisi makroekonomi yang buruk disebut-sebut menjadi alasannya. Selain itu, Link Aja juga sedang melakukan reorganisasi sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena dampak pada perubahan fokus dan tujuan bisnis. Belum diketahui berapa banyak karyawan yang terdampak. Manajemen menyatakan jumlah karyawan terdampak lebih sedikit dari kabar beredar yang menyebut di atas 200 orang. Isu PHK juga melanda pihak GDID. Perusahaan mengambil langkah restrukturisasi karyawan sebagai langkah strategi bisnis. Direktur Jenderal Manajemen GDID, Jenny Simon mengatakan, sedang melakukan improvisasi dan pengambilan keputusan agar bisa melakukan adaptasi dan selaras dengan dinamika pasar serta tren industri di Indonesia. Jumlah uang beredar pada April 2022 menembus 7.911 triliun rupiah. Uang beredar itu tumbuh 13,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pada periode Maret uang beredar tumbuh 13,3% secara tahunan menjadi 7.810 triliun rupiah. Pertumbuhan uang belanja selama April sekaligus menjadi yang tertinggi sejak periode Natal 2021 dengan pertumbuhan 14%. Secara nominal, jumlah uang yang beredar pada bulan April tahun ini meningkat 946,9 triliun rupiah dibandingkan April tahun lalu. Sementara dibandingkan Maret 2022, uang beredar di April 2022 meningkat 101 triliun rupiah. Kenaikan uang beredar didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat jelang libur panjang dan perayaan Idul Fitri. Belum lagi, pada tahun ini menjadi kali pertama sejak pandemi melanda, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik. Selain itu, naiknya uang beredar juga seiring dengan meningkatnya angka penyaluran kredit. Nilai kredit pada April 2022 mencapai 5.969,1 triliun rupiah atau tumbuh 8,8% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga April 2022 jumlah investor retail pasar modal telah menembus 8,62 juta atau naik 15,11% dibandingkan posisi 30 Desember 2021. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hussein mengatakan, pertumbuhan jumlah investor di pasar modal terus meningkat secara signifikan selama masa pandemi. Mayoritas didominasi oleh kaum milenial dengan rentang usia di bawah 30 tahun. Secara regional, posisi investor pasar modal di Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tercatat hingga 28 April 2022, investor pasar modal di Jawa Timur sebanyak 1,14 juta single investor identification atau naik 14,64% dari sebelumnya naik 996.574 pada akhir 2021. Bank Dunia memperingatkan ekonomi dunia terancam mengalami resesi global. Hal ini disebabkan kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk yang melonjak imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Presiden Bank Dunia David Malpass menyatakan kondisi saat ini sulit untuk dihindari. Bahkan peluang untuk mengalami resesi pun kian terbuka. Apalagi banyak negara Eropa masih bergantung pada Rusia untuk urusan minyak dan gas. Meskipun negara barat tengah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Sementara untuk negara berkembang akan dipengaruhi oleh kekurangan pupuk, makanan, dan energi. Malpass pun mengaku prihatin dengan kebijakan lockdown di beberapa kota besar di Cina. Hal ini juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Menurutnya, Cina telah mengalami kontraksi real estate, sehingga pertumbuhan Cina sebelum invasi Rusia telah melemah secara substansial untuk 2022.
Belum lagi gelombang penguncian akibat COVID-19 kian menekan ekonomi Cina. Harga minyak dunia kembali menguat akibat kekhawatiran pasokan global yang makin ketat. Harga minyak WTI kini masih bertengger di level $114 Amerika per metrik ton, sementara minyak Brent berada di level $117 Amerika per metrik ton. Ketatnya pasokan global diantaranya nampak dari data Energy Information Administration (EIA) yang menunjukkan penarikan lebih besar pada persediaan minyak mentah Amerika. Sementara itu, Uni Eropa terus melakukan tawar-menawar dengan Hungaria mengenai pelarangan impor minyak dari Rusia. Presiden Dewan Eropa Charles Michel meyakini kesepakatan itu dapat dicapai sebelum pertemuan berikutnya pada 30 Mei. Beberapa analis mengatakan prospek embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia akan mendorong harganya kembali meninggi. Sedangkan OPEC Plus secara luas diperkirakan akan tetap pada kesepakatan produksi minyak tahun lalu pada pertemuan 2 Juni dan menaikkan target produksi Juli sebesar 432.000 barel per hari.